Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the daring learning process of English Literature Grade 10 in the first semester. Before we're starting our lesson, let me introduce myself. My name is Mrs. Aprilia Putri Winarani, and you can call me Miss Putri. I will teach you in this semester. Selamat datang di pembelajaran online atau di pembelajaran daring untuk mata pelajaran sastra Inggris kelas 10 di semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Putri Winarani. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Putri atau boleh juga Miss Putri. Nah, saya akan mengampu mata pelajaran sastra Inggris untuk semester ini di kelas 10, begitu ya. And in this chapter, in chapter 1, we will learn about forms and kinds of forms. Di bab 1 ini, yang akan kita pelajari adalah mengenai formulir dan jenis-jenisnya. Please pay attention and listen to my explanation well. Jadi, silakan diperhatikan dan dengarkan penjelasan saya dengan baik, gitu ya. Okay, let us start our lesson today. Baik, mari kita mulai langsung pelajaran kesempatan hari ini. Yang pertama adalah forms and kinds of forms. Form dan jenis-jenisnya. Sebelumnya saya menyediakan 6 pertanyaan untuk ice breaking atau untuk pemecahan pengetahuan dasar kalian mengenai formulir. Yang pertama, have you ever filled in a form? Apakah kalian pernah mengisi formulir? Number two, what kind of form? Jenis-jenis formulir apa yang kalian pernah isi? Number three, when did you fill it? Kapan kalian mengisinya? And number four, in what occasions do people commonly fill in a form? Pada kesempatan atau kegiatan apa biasanya orang-orang mengisi formulir? And number five, what do you fill in the form with? Dengan apa kalian mengisi formulirnya? And the last question, what is the function of a form? Apa sih fungsi dari formulir itu? Jadi itu tadi sekilas pertanyaan warming up questions yang perlu kalian jawab, gitu ya. Selanjutnya langsung saja saya jelaskan mengenai a form. What is actually a form? Apa sih sebenarnya form itu? A form is a document which is printed or electronic with spaces in which we can write or enter data. Jadi formulir adalah dokumen baik yang tercetak ataupun secara elektronik dengan kolom, gitu ya, kolom di mana kita dapat mengisikan data. Itu adalah formulir. So, that is the definition of a form. Jadi itu tadi adalah pengertian dari formulir. Next, we also need to know the characteristic of a form in general. Nah, selain kita mengetahui istilah atau arti dari formulir, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri formulir secara umum. There are 5 characteristics. Ada 5 ciri-cirinya. The first one is less to write. Means that people only write the instructed information on the spaces provided. Jadi formulir yang pertama ciri-cirinya adalah sedikit
tulisan atau sedikit kolom yang disediakan di dalamnya. Jadi di sini maksudnya dalam formulir tidak menyediakan banyak tulisan atau banyak kolom, hanya menyediakan beberapa kolom saja. Yang kedua atau ciri-ciri yang kedua yaitu clear instructions. Nah, means about information to be supplied. Nah, jadi di sini formulir maksud saya itu mengandung informasi yang jelas gitu ya, informasi yang ingin didapatkan gitu ya melalui formulir itu disampaikan secara jelas atau tertulis dalam kolom formulir dengan jelas. And the third one is uniformity. It means that each person will fill in a similar form for a special purpose. Nah, yang ketiga ada keseragaman. Jadi gitu ya. Maksudnya di sini setiap orang atau setiap pengisi formulir itu mengisi satu jenis formulir yang sama. Misalkan ketika kemarin kalian mendaftar sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Babat, nah kalian diminta untuk mengisi formulir data diri gitu kan. Nah itu setiap siswa wajib mengisi satu jenis formulir yang sama. Itu maksud dari uniformity. And the fourth one is the information can be re-examined later. Di sini maksudnya informasi yang terdapat dalam formulir dapat diperiksa kembali di kemudian hari gitu. Jadi data-data atau informasi yang terdapat pada suatu formulir itu dapat dilihat kembali di masa yang akan datang gitu. Jadi informasi itu tidak berlaku hanya untuk sehari atau 2 hari saja gitu ya. And then the fifth characteristic is simpler text. It means that the form is easily collecting, distributing data gitu. Jadi maksudnya dalam satu formulir itu dengan mudah kita dapat memperoleh berbagai informasi atau mengoleksi atau mengumpulkan suatu data melalui satu jenis formulir misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan simpler text. So that is the characteristics of form in general. Besides, we have to know the characteristic of form in general. Selain kita perlu mengetahui ciri-ciri umum formulir, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis formulirnya gitu, jenis-jenis formulirnya. So this is the kinds of forms serving in different functions. Nah, ada 6 jenis formulir yang akan kita pelajari pada bab 1 gitu ya. Yang pertama ada withdrawal slip. Kemudian yang kedua ada order form. Yang ketiga ada purchase form. Yang keempat ada reservation form. Yang kelima ada medical form. Dan yang keenam ada deposit slip. Nah, jadi ke-6 jenis formulir itu tadi yang akan kita pelajari pada chapter 1 atau di bab 1 ini. Oke, setelah saya menyebutkan atau memperlihatkan kepada kalian 6 jenis formulir yang akan kita pelajari lebih dalam di bab 1 ini untuk pengertiannya, kemudian ciri-cirinya dan bagaimana cara untuk mengisi ke-6 jenis formulir tersebut, mari kita perhatikan pada slide berikutnya. Nah, untuk yang slide yang pertama adalah withdrawal slip. What is actually withdrawal slip? That is
a written order to withdraw funds from your account. Jadi adalah perintah tertulis untuk menarik dana dari rekening kamu atau dari akun kalian. Nah, itu yang disebut dengan withdrawal slip. Nah, di situ saya menampilkan salah satu contoh dari withdrawal slip. Di situ terdapat account number. Nah, di sini kalian bisa menuliskan your account number. Nah, kalian dapat menuliskan nomor rekening kalian. Kemudian di situ tersedia juga date and name and also signature. Nah, untuk date itu kalian isikan dengan tanggal ketika kalian mengambil atau menarik dana. Kemudian name adalah your name, ya, nama lengkap kalian, and signature adalah tanda tangan untuk kalian. Kemudian di bawahnya ada amount. Nah, di situ kalian tuliskan total amount you want to withdraw. Jadi kalian tuliskan berapa jumlah uang yang ingin kalian ambil gitu ya. Untuk karakteristiknya atau untuk ciri-cirinya dari withdrawal slip, yang pertama adalah contain the date when the fund is withdrawn. Nah, jadi berisikan tanggal ya, jadi berisikan tanggal kapan dana ditarik. And the second characteristic is contain the name and signature of withdrawer. Nah, berisikan nama dan tanda tangan dari penarik dana. And the third one, contain the total amount of fund to be withdrawn. Berisikan jumlah dana yang akan ditarik. Dan untuk karakteristik atau ciri-ciri yang keempat adalah issued by a bank, gitu ya, dikeluarkan oleh bank. Jadi formulir withdrawal slip dikeluarkan oleh bank. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian how to fill in it, bagaimana cara mengisi withdrawal slip. Yang pertama, write the date and your name on the spaces. Tuliskan tanggal dan nama kalian pada kolom. Kemudian write your account number. Tulis nomor rekening kalian. And then list the amount of money you want to withdraw. Tuliskan jumlah dana yang ingin kalian tarik atau ingin kalian ambil. Kemudian sign the withdrawal slip. Tanda tangani slip penarikan uangnya. And then take the slip to the teller or withdraw money using ATM. Ketika kalian sudah mengisi secara lengkap withdrawal slip tadi, silahkan diberikan ke teller bank atau bisa kalian melakukan penarikan melalui mesin ATM. Next, for order form atau formulir pemesanan, there is a document which is filled in by customers and used to order merchandise from a company, manufacturer, or retailer. Jadi order form atau formulir pemesanan adalah sebuah dokumen atau formulir yang diisi oleh customer atau pembeli dan digunakan untuk memesan barang dari suatu perusahaan atau pabrik. Nah, itu adalah definisi dari order form, gitu ya. Kemudian untuk di kolom order form, di sini ada nama perusahaan ya, nama perusahaannya. Kemudian ada nomor telepon, fax, dan email dari perusahaan. And then there is bill to column and ship to column. Di situ ada kolom bill to yang berisikan nama, alamat, city, phone number, fax. Dan untuk kolom ship to juga ada nama, address, phone number gitu ya. Nah, di sini untuk bill to itu kalian bisa mengisikan dengan nama kalian atau nama si pemesan barang, pembeli barang. Kemudian alamat si pembeli barang dan nomor teleponnya. Untuk kolom ship to
ship to itu kalian bisa mengisikan nama kalian jika barang yang ditujukan atau barang yang kalian beli itu tadi untuk kalian sendiri, atau kalian bisa mengisi dengan nama orang yang akan kalian kirimi barang, begitu ya. Untuk bill to, di sini kalian tuliskan nama kalian, sertakan data diri kalian. Untuk kolom ship to itu tergantung kalian. Kalau kalian ingin membeli barang itu untuk kalian sendiri, maka untuk kolom namanya kalian isikan nama kalian. Kemudian kalau untuk kalian tujuan beli untuk orang lain, maka kolom namanya untuk orang yang kalian tuju tadi, gitu ya. Kemudian di situ ada kolom quantity. Nah, di sini kalian bisa mengisikan jumlah barang yang ingin kalian pesan. Kemudian ada item number, nomor barangnya, and then the description, ciri-ciri dari barangnya, color, warna barang, price, harga, dan total harganya. Nah, untuk ciri-cirinya dari order form, yang pertama adalah contain the company name. Nah, di situ terdapat nama perusahaan. Ada second one, contain client's information, berisikan informasi mengenai si pembeli. And contain the quantities, items number, descriptions of products including color and price of products ordered. Jadi berisikan kolom jumlah, kolom nomor barang, dan deskripsi dari barang serta harga dari barang yang kita pesan. And the fourth characteristic is issued by customers. Nah, jenis formulir ini dikeluarkan atau dibuat oleh customer atau si pembeli. Dan untuk ciri yang kelima, used by companies or business, gitu ya. Jadi jenis kolom order form ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau untuk keperluan bisnis, gitu. And how to fill in it? Bagaimana cara mengisi order form? Yang pertama, fill out your contact information. Isi data diri kalian, gitu. Yang kedua, fill out your name, billing address, email address if any, and phone number. Isi nama kalian, alamat kalian, dan email jika kalian memiliki email, dan nomor kalian. And fill out the shipping address if it's different from the billing address. Nah, jadi isikan kolom shipping atau alamat shippingnya jika kalian memesan untuk orang lain. And fill in the items which want to be ordered. Nah, tuliskan jenis barang yang akan kalian pesan. Nah, itu adalah bagaimana cara mengisi order form. Untuk selanjutnya adalah purchase form atau formulir pembelanjaan. What is a purchase form? That is a document made by a buyer to a seller as a request to purchase products or services, and this is normally in large quantities. Jadi formulir pembelanjaan adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli kepada penjual sebagai permintaan pembelian atau pembelanjaan barang atau jasa yang biasanya dalam jumlah yang besar, gitu ya. Untuk purchase order di situ ada nama perusahaan, ada company name, kemudian ada date, yaitu tanggal ketika kalian ingin memesan barang, and to, tujuan kepada siapa barang itu akan dikirimkan, dan ada address, alamatnya. Untuk kolomnya di situ tersedia quantity, ada jumlah barang yang akan dipesan, description of the products atau ciri-ciri dari produknya, ada harga dan total harganya. Itu purchase form. Kemudian untuk ciri-cirinya, yang pertama, contain the company name. Berisikan nama perusahaan. And the second one, contain client's information. Berisikan informasi pembeli.
The third one contain the quantities, description of products and price of products purchased. Berisikan jumlah, ciri-ciri dari barang atau produk, dan harga dari barang atau produk yang ingin dibeli. And this form is issued by buyers. Jadi formulir ini dikeluarkan oleh pembeli. And the fifth one, allegedly purchase agreement between sellers and buyers. Jadi purchase form ini merupakan persetujuan pembelanjaan secara legal atau secara resmi antara pembeli dan penjual gitu. How to fill in it? Bagaimana cara mengisi purchase form? Yang pertama, fill out the date. Tetap isi tanggal ketika kalian ingin memesan barang atau membeli barang. Kemudian fill out your name, address, and phone number. Isi nama kalian, alamat, dan nomor telepon kalian. And the third B, fill in the items which want to be purchased. Isikan barang yang ingin kalian beli. Itu adalah sekilas mengenai purchase form. Next, we need to discuss about reservation form atau formulir pemesanan. What is reservation form? There is a form which is filled when booking or reserving something like place, food, and tickets, and also the etc. Jadi untuk kolom reservasi atau kolom pemesanan adalah sebuah formulir yang diisi ketika kita akan memesan sesuatu, bisa berupa tempat, biasanya hotel, atau kita bisa memesan makanan ataupun tiket gitu ya. Untuk contoh dari lembar reservation form di situ, misalkan saya berikan contoh ketika kita akan memesan suatu kamar di sebuah hotel. Dan di situ ada room type atau tipe kamar. Di situ ada arrival date, departure date adalah kedatangan kalian. Kemudian di situ ada booked by atau dipesan oleh siapa. Nah, itu kalian bisa mengisikan dengan nama kalian, mobile atau nomor telepon kalian, isikan di situ, email jika kalian memiliki. Kemudian di situ ada kolom pick up details. Nah, jadi ada yang menyediakan jasa jemput gitu ya. Untuk di situ ada arrival flight details, type of car, departure flight details, and also there are taxes column. Di kolom paling bawah ada kolom pajak. Jadi di situ disertakan pajak dari reservation form, dari reservation tempat atau makanan ataupun tiket tadi. Nah, untuk karakteristiknya atau untuk ciri-cirinya, yang pertama contains client information. Nah, itu pasti. Jadi berisikan informasi mengenai si pemesan. Kemudian a number of things or places booked. Jumlah dari benda atau tempat yang dipesan. Kemudian the date and time when it's used. Nah, di situ ada kolom tanggal dan kapan, tanggalnya dan waktunya kapan sih digunakan gitu ya. Kemudian usually required down payment as a reservation deal. Nah, biasanya untuk formulir pemesanan itu menyertakan down payment. Nah, apa sih down payment? Down payment itu DP. Jadi biasanya kalau kita ingin memesan sesuatu, kita pasti menyertakan DP gitu ya. Kemudian issued by a hotel, a restaurant, a ticket server. Nah, biasanya jenis kolom ini dikeluarkan oleh hotel, oleh restoran, ataupun penjualan tiket gitu. Nah, bagaimana cara mengisi
formulir ini, how to fill in it. Yang pertama, fill out client's information. Tentunya kita pasti mengisi informasi mengenai si pemesan. Kemudian fill out the date and the time when places or things will be used. Nah, isikan tanggal dan waktu kapan sih tempat atau makanan atau tiket akan digunakan. Kemudian fill out a number of things or places. Nah, tuliskan juga jumlah barang atau tempat yang akan kita pesan. Misalkan the amount of rooms or tickets booked. Nah, misalkan jumlah dari kamar atau tiket yang akan kita beli atau kita pesan. Nah, itu adalah reservation form. And then is medical form atau formulir medis. A medical form is a form which is filled by a patient to a doctor. Jadi formulir yang diisi oleh pasien yang diserahkan kepada dokter. Nah, itu medical form. Biasanya medical ini bukan biasanya lagi, memang fungsi dari medical form adalah formulir yang kita isikan apabila kita sedang atau kita ada keperluan ke rumah sakit atau ke dokter tertentu. Nah, untuk medical form di situ ada kolom nama dan umur, ada name. Nah, kalian menuliskan nama kalian, kemudian age, umur kalian, address, alamat kalian, phone number, nomor telepon, blood type, golongan darah, kemudian ada kolom doctor's name, nama dokternya, untuk diketahui juga phone of doctor, nomor telepon dokternya. Kemudian di situ juga ada allergies. Nah, di situ kalian juga mengisikan jenis alergi apa yang kalian miliki. Misalkan kalian memiliki riwayat alergi terhadap suatu makanan atau suatu obat. Nah, itu perlu kalian isi. Kemudian disediakan juga kolom health problems. Nah, misalkan riwayat penyakit apa yang kalian miliki. And then medicine taken atau jenis obat apa yang sedang kalian konsumsi saat ini gitu dalam waktu dekat. Kemudian adalah place where you keep your medicine well in camp. Dimana kalian menyimpan obat kalian. Fungsi dari medical form ini biasanya untuk mengetahui itu tadi, riwayat penyakit, riwayat obat yang sedang kalian konsumsi, dan jenis alergi yang kalian derita, biasanya seperti itu. And this is the characteristics of medical form. The first one is contain patient's information, berisikan informasi mengenai pasien. Second one, contain patient's health information, berisikan informasi mengenai kesehatan si pasien, such as illness, allergies, currently taken medicine, and family health history. Biasanya berisikan mengenai informasi penyakit si pasien, alergi yang diderita oleh si pasien, kemudian obat yang sedang dikonsumsi seperti yang saya katakan tadi, dan family health history adalah riwayat penyakit yang dimiliki oleh keluarga. Dan yang ketiga, karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah contain doctor name, berisikan nama dokter yang menangani kalian gitu. And this kind of form issued by a hospital. Jenis formulir ini dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. How to fill in it? Bagaimana cara mengisi medical form? Yang pertama, fill the patient's information. Tuliskan informasi mengenai pasien. And fill out patient's health history. Tuliskan riwayat penyakit pasien. Kemudian fill out currently taken medicine. Isi juga jenis obat yang sedang dikonsumsi saat ini. And the last form is deposit slip. Dan formulir yang terakhir adalah deposit slip. That is a form supplied
by a bank for a customer to deposit funds into their accounts. Jadi formulir yang disediakan oleh bank untuk customer atau untuk pelanggan untuk mendepositokan dana mereka ke rekening tabungan mereka, gitu ya, itu deposit slip. Nah, pada deposit slip terdapat kolom date, yaitu tanggal. Disi ketika tanggal ketika kalian mendepositokan uang kalian, kemudian name, nama kalian, nama pendeposito, kemudian account number, nomor rekening, and also there is a checks column. Nah, maksudnya adalah list the amount of each item that you are depositing here. Nah, dari total uang yang kalian depositokan. Kemudian ada kolom subtotal. Nah, di sini berisikan sum of all the items deposited. Jadi total uang yang sudah kalian depositokan di bank. Kemudian yang terakhir ada kolom total, yaitu kolom total amount of deposit gitu. Oh ya, di sini juga ada less cash, kolom less cash yang berisikan amount of cash you want to back. Jadi total uang yang ingin kalian ambil gitu. Nah, di situ ada 3 karakteristik atau 3 ciri-ciri dari deposit slip. Yang pertama, contain the date, the name of depositor, depositor's account number. Jadi berisikan tanggal, nama si penyetor uang atau depositornya, kemudian nomor rekening si depositornya itu tadi. Yang kedua, ciri-cirinya contain the amount being deposited, berisikan total dana atau total uang yang akan didepositokan. Nah, jenis formulir ini dikeluarkan oleh bank. So this kind of form issued by a bank. And how the way to fill in it? Bagaimana cara mengisi deposito slip? Yang pertama, fill out the date when the customers deposited to their accounts. Isi tanggal ketika customer atau pelanggan mendepositokan uang mereka ke rekening mereka, ke akun mereka. The second one, fill out depositor name. Kita juga harus menuliskan nama si pendepositor uangnya tadi. Kemudian fill out depositor account number. Isi juga nomor rekening si penyetor uang, and list the amount of funds deposited. Juga sertakan jumlah uang atau jumlah dana yang didepositokan. So, there is the explanation of forms and kinds of forms. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai formulir dan jenis-jenisnya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.